mereka ngelekin, tapi gue bilang nggak ada, dan kita mungkin kedepannya nggak mau ngasih. Tujuan lu dulu apa? Kalau misalnya mau ngelekin kita, jangan mentang-mentang kita cuma numpang sekolah di sini, ya jangan seenaknya, tolong gitu. Kalau lu mau minum atau mau kolekan buat apa nih, lu ikut gue deh ke Parung, lu mau nyari duit berapa juga gue cari. Lu gitu ya, gitu ya. Karena lu pikir lu penjakam gitu. Iya, penjakam gitu. Tapi emang kalau emang dia mau di Parung bisa gue cariin. Mereka nggak terima, marah, ngadu. Assalamualaikum kawan, masih ketemu sama gue nih di Catatan Akhir Sekolah. Dan kali ini Catatan Akhir Sekolah ingin mengundang salah satu STM di daerah Parung, namanya Mensis Parung. Nah sekarang gue bersama narasumber yang dulu pernah sekolah di Mensis. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya sama dia ya. Dengan siapa? Cile. Weh, beneran lu gue undang di Catatan Akhir Sekolah nih, Weh. Karena kan Catatan Akhir Sekolah ini kita mengundang sekaligus silaturahmi buat semua para STM sudah bertabek dan welcome doang sih semua SMA, ya kan? Karena kan kebenaran di segmen ini kita mengungkap kisah sekolah deh. Nah, lu dulu sekolah di mana? Di Mensis STM. Mensis. Mensis itu di mana? Di Kemang sini, Parung Bogor sih. Parung Bogor. Itu Mensis nama-nama sekolah apa? Iya, kita nama aslinya SMK Menara Siswa. Jadi disingkat Mensis, Menara Siswa Mensis. Oh, Menara Siswa Mensis. Posisinya di Kemang. Di Kemang, masuk pendopo dekat SMK Citra Bangsa situ sih. Kita jadi posisinya nggak di pinggir jalan, masuk ke dalam. Oh, jadi masuk ke dalam lagi ya, di Kemang. Itu lu waktu sekolah angkatan berapa? Gua masuk tahun 2005, lulus 2008 sih gitu. Oh, masuk 2005, lulus 2008. Basis kemana? Kalau basis setengah-setengah sih. Gue 1 sampai setengah kelas 2 itu di Parung. Kelas 2 sampai lulus itu di Bogor, di Perum. Rumah pindah ke sana. Oh, lu jadi separuh-separuh waktu dari kelas 1 kali ya? Dari kelas 1 lu di Parung? Itu dari Parung. Pertengahan kelas 2 sampai lulus itu dari Perum, dari Bogor. Kalau pergi sekolah tuh bisa lewat yang SMK out. Oh, yang di Perum ya, yang di Perum. Jadi kadang dulu tuh kalau berangkat sekolah, jadi anak-anak out masuk gangnya, gue keluar dari gang out. Jadi di sekolah. Jadi daerah-daerah Perum yang rumahnya di belakang gang out lah ya? Di Babakan Sari. Babakan Sari. Itu lu berarti jauh banget ya dari sekolah? Ya lumayan. Dulu kan rumah di Gunung Sindur, jadi ikunya Batu Parung. Oh, lebih jauh lagi dari Parung gitu. Jadi lebih jauhan waktu kelas 1 berarti? Kalau lebih jauhan dari Bogor. Jauh dari Bogor. Lu kenapa masuk Mensis? Apa karena ada rekomendasi dari abang-abang kelas lu atau gimana? Enggak sih, jadi dulu SMP gue kan juga di Parung kan. Di Parung, terus kalau ikut basis Parung juga waktu SMP, jadi sering banget tuh lihat anak-anak Mensis itu kayaknya ini kok orangnya santai-santai banget ya gitu, asik banget gitu. Terus style mereka tuh kayak bukan anak sekolah aja, udah pakai bawahan sekolah, celana sekolah, atasnya kaos, jaket gitu. Tapi pernah juga sih sampai ngobrol gitu kan, mereka juga tahu, pernah lihat waktu gue SMP, pernah juga dicegat, calon Mensis nih, calon Mensis gitu. Dulu awalnya juga nggak tahu nih Mensis apaan sih, sekolah mana sih gitu. Tapi ngobrol-ngobrol, orangnya asik-asik, oke, tertarik juga. Dan akhirnya kenapa gue bisa masuk ke situ ya, lebih-lebih karena di situ sekolah murah. Oh, murah. Tujuan gue juga itu, jujur aja, karena gue sih hampir nggak lanjut sekolah karena biaya waktu itu. Jadi ngeliat Mensis murah, gue putusin masuk ke situ. Ternyata alhamdulillah gue sampai lulus. Oh, itu lu dari kelas 1 di Mensis? Benar, dari kelas 1. Oh, tulen ya. Oh, berarti Mensis lebih kayak sekolahan bebas kali ya?
gitu bebas, iya. Terus kalau dari luar juga kita bahkan ada julukan STM buangan malah. Oh, berarti kalau di Bogor mah lebih kayak STM KN ya, KN ya kayak gitu. Tapi lulus di Mensis dan bisa di Mensis itu seperti apa? Misalnya, karena kan STM bukan di Bogor nih, ya kan? Mungkin nggak terlalu banyak tahu di Parung kan? Karena kan gue tahu baru tahu juga dengan Mensis didikannya seperti apa sih? Kalau di Mensis sendiri? Ya, jadi kalau di Mensis itu ya gue sih awalnya gini ya bang, niat gue sekolah ya kita ngejar nanti sampai lulus bagaimana kan untuk ke depannya, kehidupan gue selanjutnya. Tapi ya di Mensis ini banyak banget sih cerita sebenarnya gitu. Dari awal ya udah gue masuk yang tadi gue bilang, gue karena di situ murah juga, sampai akhirnya ya banyak pengalaman di situ, ada ribut-ributnya juga, banyak lucu-lucunya juga, guru-gurunya juga ya nggak begitu kayak sekolah lain lah. Kita kan dulu gue ngerasain SMP agak ketat, di situ agak longgar sedikit. Cuma kan gitu, STM kan pasti lebih nyetik ke tawuran ya. Cuma di situ ada tawuran juga ya. Ada, dan ya lu ngerasain juga tuh tawuran di Mensis ya. Gimana dari awal kelas 1? Nah, dari awal kelas 1 sih sebenarnya ya gue yang tadi niat mau sekolah, ternyata sama abang-abang kelas ini ya namanya sekolah kan ada mos kayak gitu ya awalnya. Di situ sih gue nggak ikut mos bang. Lu nggak ikut mos? Nggak ikut mos, dari SMP gue nggak pernah ikut mos karena gue nggak, gimana ya, nggak terlalu suka sama kakak-kakak kelas nih yang sok-sok nunjukin pengen dihargai dari mos gitu. Jadi gue nggak ikut mos, tapi di dalam tataran lain gue ikut. Di tataran lain gimana tuh, Le? Waktu itu sih tatarannya pepetan. Oh gitu. Oh jadi lu nggak ikut mos, lu ikut tataran dari abang kelas pepetan tuh. Lu seneng apa ya? Suruh ngepet waktu itu. Jadi waktu itu ya sama kelas 1 waktu itu sama STM 57 Sosmita. Oh main STM lain? Sama STM lain. Gimana tuh, Le? Jadi waktu itu kan abang kelas dulu udah kabarin nih, nanti Sabtu kelas 1 semua pepetan gitu, ada tataran. Kalau nggak mau kita jalan ke Tangerang. Akhirnya sepakat sih waktu itu sama Sosmita pepetan di Parung. Pepetan, tapi gini, gue waktu itu bang ada urusan dulu sama guru di sekolah. Sabtu itu hari Sabtu, gue keluar belakangan, anak-anak udah jalan duluan. Schedule-nya sih gue udah tahu hari itu akan ada pepetan. Ternyata pas gue nyampe, gue keluar sekolah, anak-anak udah nggak ada. Gue pikir, gue udah paling telat nih kan, jalan ke Parung. Sampai Parung ternyata kelas 1-nya nggak ada, malah nggak ada. Oh nggak ada? Malah pada mental-mentalan. Sampai akhirnya ketemu kelas 3, ketemu abang kelas lah gitu ya, kelas 3, kelas 2. Itu abang kelas dari lu atau dari musuh? Dari Mensis. Oh dari Mensis. Mana anak kelas 1 yang lain. Loh, gue pikir udah gue yang paling ketinggalan gitu, ternyata nggak ada. Yaudah lu cariin dulu, cariin, ketemu lah beberapa orang waktu itu. Akhirnya kita kan yaudah ikut aja dulu gitu. Sampai akhirnya ketemu beberapa orang ikut datang ke tempat janjiannya. Akhirnya kelas 1 waktu itu yang turun cuma gue doang yang mau. Oh lu doang? Iya. Karena yang perawakan lu udah gede gini. Nah, dulu sih nggak segini. Dulu agak ya standar lah. Tapi jadi lu pepetan? Jadi waktu itu jadi 5 orang. Dari minta 5 orang, dari Mensis 5 orang. Tapi kelas 1-nya dulu malah cuma gue doang. Lu doang? Terus gimana lu? Emang jadi lu ditontonin dong berarti? Ditontonin sama anak kelas 3 dia, sama anak kelas 3 lu? Iya, kelas 3, kelas 2. Oh, sedangkan kelas 1-nya lu doang? Kelas 1-nya yang turun gue doang, tapi beberapa ada sih nonton doang. Cuma jadi yang pepetan lu doang? Iya. Cuma menang tuh? Alhamdulillah sih menang, tapi gue nggak pede tuh waktu awal bang, karena kenapa? Ya nggak enak lah, maksudnya gue sempat bilang bang kalau gue kalah jangan diketawain ya gitu.
Tapi mereka malah yang nggak apa-apa, ya lu maju aja dulu gitu, nggak apa-apa. Udah ribut lah, waktu itu ada sistem wasit juga kan dari SMA lain, ribut, kepukul juga, sampai akhirnya kita kan ada perjanjian yang udah nggak mau lanjut, bilang peace gitu. Dari Sosmita lawan gue itu sebenarnya badannya gedean gitu, tapi tiba-tiba dia nge-peace, gue juga kaget. Oh, badan yang solo itu badannya lebih gede daripada lu? Sedikit lebih gede gitu. Cuma ributnya seimbang lah ya. Lama tuh Le? Lama enggaknya lupa sih berapa menit lah, kita nggak tahu waktu itu, tapi ya sempat pukul-pukulan, tenang-tenangan juga sih waktu itu. Itu lu kena tampol juga tuh? Kena office. Oh, berarti kalau di Mensis didikannya berarti tatarannya ketetan ya? Tatarannya pepetan. Tapi tergantung basisnya juga bang waktu itu. Karena lu lebih basis parang seperti itu. Basis parang seperti itu. Jadi justru dari awal situ gue jadi punya cerita menarik nih sebenarnya. Jadi dulu tuh awal gue masuk ya kayak anak-anak kelas 1 biasa lah. Jadi sebenarnya gue ada kelas sama sekolah gue kan di dalam kampung ya, ibaratnya masuk ke dalam nih. Itu banyak kelas sama orang-orang situ, maksudnya anak-anak SMP juga, kakak-kakak kelas yang rumahnya dekat dengan sekolahan. Oh, Jaka. Benar. Jadi waktu awal masuk sih gue yang dicuekin, dikolekin ya gitu kan. Tapi setelah ngepet itu, gue satu-satunya anak kelas 1 yang ikut ngepet, terus menang, dan besoknya baru deh anak-anak kakak-kakak kelas di sana hampir dulu jadi gitu, baru udah tahu lo menang, akhirnya dihargai juga ya. Iya kayak gitu. Itu anak-anak kelas 3-nya ya. Tapi saat gue naik kelas 2, kelas 3 mereka kan lulus. Nah kelas 3 yang baru ini baru mulai nyari honor lagi gitu. Jadi gue sebenarnya ikut beberapa ribut di luar, tapi gue juga ribut sebenarnya di dalam sekolah gue sama anak kelas 3 yang baru itu. Iya, waktu gue kelas 2, kelas 3 ini ya gitu deh, Jakam gitu ya. Oh, panggil jakam. banget, jakam. Kayak contohnya mereka tuh hampir setiap hari, kita kan basis parung nih, minoritas lah di situ ya. Dikolekin, nggak jelas mereka kolekan buat alumni, gue tanya buat apaan? Nggak jelas mereka, ya kadang bilang mau minum, kadang bilang ada yang sakit, oke lah, cara kemanusiaan kita kasih. Tapi kalau misalnya, oh ini ada lagi, buat ini kumpul-kumpul aja, gue bilang, ya sore ini bang kita nggak bisa setiap hari kayak gini gitu. Oh, malu gituin. Tapi mereka tetap sampai akhirnya anak baru gue ngobrol, gue bilang kita nggak bisa kayak gini terus. Kalau lu ngompakin basis lu lah ya. Ya, cuman sih waktu itu ada yang nggak setuju juga, maksudnya gimana mulai gitu. Ya kita nggak bisa gini terus, kita ditindas sama orang-orang situ. Kita mikirnya gini, kalau kita nggak gerak sekarang, kita nggak berontak sekarang, ada yang di kelas kita atau tetangga kita nanti yang mau masuk situ, nasibnya akan sama tetap kayak gini. Gitu kan, sampai akhirnya ya udah terserah lu. Anak-anak nyerahin ke gue bang gitu, padahal ya bareng-bareng lah harusnya kan gitu. Sampai akhirnya waktu itu mereka ngolekin, tapi gue bilang nggak ada, dan kita mungkin kedepannya nggak mau ngasih. Tujuan lu dulu apa? Kalau misalnya mau ngolekin kita, jangan mentang-mentang kita cuma numpang sekolah di sini, ya jangan seenaknya, tolong gitu. Kalau lu mau minum atau mau kolekan buat apa nih, lu ikut gue deh ke Parung, lu punya duit berapa juga gue cari. Oh, lu gitu ya, gitu, ya. Karena lu pikir lu mah jakam, iya, lu mah jakam gitu. Tapi emang kalau emang dia mau di Parung bisa gue cariin. Maka mereka nggak terima, marah, aduh lah kalau nih. Alumni angkatan yang kemarin Yang sebelumnya ya sempat dicegat, di jalan dicegat, gue dikerumunin, ada lebih dari 20 orang waktu itu. Dibilang malah gue yang nyari gara-gara. Oh, kayak lu ini pas Iya. gue tengil banget. Ya lu kok panggil banget, lu jangan nyari masalah di sini, jangan nyari gara-gara di sini. Dibilang jangan so jago katanya gitu kan. Sampai didorong-dorong,
mau dipukul juga waktu itu, tapi sempat ketangkis sampai akhirnya disuruh ribut 1 lawan 1 sama si anak kelas 3 alumni itu yang datang yang nyuruh. Gue bilang gue nggak mau bang ribut di sini, berarti ini kampung lu. Kalau gue kalah gue bonyok di sini, gue menang gue pasti lebih banyak. Ya kalau emang harus diselesaikan dengan ribut, ayo di luar. Gue bukan sejago, tapi di sini kandang lu. Dan di sini sebenarnya gue nggak mau nyari gara-gara. Gue di sini cuma numpang sekolah, gue pengen sampai lulus di sini gitu kan, nyari ilmu lah ibaratnya. Gitu sampai ya didorong dan gue jatuh. Oh berarti lu pikir jakam sih ya, gitu jakam ya, dan lu ajakin keluar nggak berani. Mereka waktu itu apa ya istilahnya sempet ini ya bilang, yaudah lu pokoknya jangan sok jago di sini. Terakhir bilang kayak gitu. Itu kan di pintu gerbang depan ya bang, di pinggir jalan. Jadi waktu anak-anak gue suruh minggir, anak-anak Parung, gue cuma ditemenin 1 orang. Temen gue waktu itu Paul, semoga Paul nonton. Jadi gue sempet ambil, kan mereka bilang ya lu jangan nyari gara-gara di sini, jangan sok jago di sini. Jadi gue sempet sobekin ini jempol gue, waktu itu pakai ada beling di situ. Jadi kan lagi rumungin gue nih, gue diputerin waktu itu. Gue bilang, oh mau dibuatin. Iya, itu gue bilang terakhir karena gue dibilang sok jago kan, gue sobekin dikit. Ini udah pokoknya gue darah tuh udah banyak darah di sini. Gue lempar kayak gini kan udah penuh darah. Gue bilang bang sorry ya, gue bukan mau sok jago gitu. Gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya apa-apa. Gue diginin aja berdarah, apalagi gue tahu lu anak-anak sini bagaimana pergerakannya kan gitu. Sampai akhirnya mereka bilang, lu maksud lu apa sih kayak gini gitu? Ya ini jawaban dari tuduhan lu semua gue saja. Gue gak punya apa-apa. Gue cuma pengen di sini numpang sekolah di kampung, tapi gue juga gak mau ditindas kayak gitu. Sampai akhirnya mereka meleleh di situ. Alumni yang ngerangkul gue sampai dibeliin minuman waktu itu. Kedepannya setelah kejadian itu nggak ada lagi yang pernah ngelakin kita. Oh jadi lo mungkin lah, gue kan jago karena gue pengen sekolah kan di situ. Terus sempat juga kalau alumni kelas 3 mau ngelakin tuh, setelah itu mereka malah nanya gue dulu, lu mau ngelakin nggak? Gue nggak pernah ngelakin di sini. Ya nih alumni ada yang sakit, udah bang gini pesan gue, kesepakatan juga anak Parung, silakan gitu kan. Tapi yang nggak ada jangan dipaksa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada, pasti anak-anak kasih. Nah jadi pas 3 itu kelas 3 tuh jadi wah pas 2 nya jadi andalan lah ya. Bukan andalan juga sih sebenarnya. Gue juga nggak pengen dianggap gitu, tapi cuma pikir mereka mereka seperti itu. Tapi itulah di Mensis, tapi sering bentrokan juga deh sama STM lain. Sering banget. Ribut di Parung ya? Enggak sih, jadi gini ya bang, yang tadi gue bilang, jadi STM kita ini sebenarnya kayak STM buangan. Jadi banyak anak-anak dari sekolah lain pindah juga situ kan. Veteran mana pindah ke situ. Dan gue sih merasa gue beruntung ya kalau di Mensis. Dari Mensis dan gue punya basis Parung, gue juga sempat jadinya kenal di tongkrongan Parung ini kayak Boy Out, Hendrik Out. Dari sosmitanya Tommy dulu Parung Panjang. Jadi gini, yang tadi gue bilang STM kita ini STM buangan. Misalnya satu veteran sosmita gak masuk ke sekolah gue, main yuk ke sosmita gitu. Oke, gue jalan ke sana main, dijamu lah, ya jamuan anak STM lah gitu kan. Kopi-kopi jahat mah ada gitu. Pas mau pulang ke Parung, sorenya ternyata salah satu basis mereka jangan lewat gaplek gitu. Itu bahasa mereka lewat Victor aja lewat muncul gitu. Ternyata mereka tuh janjian gitu. Itu pernah ngerasain kayak gitu juga. Waktu itu berikut di Victor itu lewat 4 sekolahan kalau nggak salah. 4 sekolahan. Oh, sosmita sendiri? Enggak, gue dari Mensis. Jadi yang sosmita ternyata janjian. Pas jalan di kita nge-BM truk itu, di Victor itu ternyata udah dicegat
sama 4 sekolah apa aja tuh di Puri, Ijer, Telkom Pamulang, Dayak atau 2 Mei ya, gue lupa tuh, 2 lagi gue lupa. Pokoknya mereka 4 sekolah itu kita bentrok di situ. Satu sekolah doang, itu doang. Waktu itu yang maju Mensis. Jadi emang udah kepepet banget kan, udah di perjalanan kita nggak bisa kemana-mana, truknya kita berhentiin ya maju. Nah dari situ sih gue yang sempat dicari-cariin waktu itu sama anak Bijar. Tapi lu bentrok kan itu, lu bentrokin dulu lama juga tuh. Bentrok lama banget itu. Lama. Gue ada korban? Korban nggak ada, tapi gue sempat kena juga sih di sini. Itu di poprok pakai bambu sama anak Bijar. Oh jadi itu posisi lu di mana? Tadi di Victor, Tangerang Selatan sana. Oh lu berarti lebih main ke sana kan? Lebih main ke Tangerang Selatan. Kalau masih sih juga jalannya juga seringan ke sana. Kita kereta ke Anyar, ke Carita itu sering banget. Karena kan emang Parung lebih dekat ke sana ya lebih dekat ke sana. Itu lu ribut satu sekolahan dan menang tuh. Menang. Itu masih kelas 2 kan? Aku udah kelas 3. Oh udah kelas 3. Oh berarti hitungannya lu yang ngejalanin lah ya. Anak-anak sih nganggapnya gitu. Lu yang ngejalanin. Dari gue sih nggak pernah punya anggapan gitu. Kita bareng-bareng aja. Dan ributan pecah di situ doang tuh yang lu rasain selama lu di Mensis. Apa ke Bogor sering? Ke Bogor pernah juga ke Bogor, tapi seringan ke sana. Kita paling pecah itu di kereta di Rangkas waktu itu. Oh lu lagi mau kemana? Mau ke Carita. Mau jalanin. Waktu itu adik kelas gue sempat hilang jadi. Kenapa sedihnya gitu sih. Jadi waktu itu kita naik kereta dari Serpong gue naik di atas, sebagian anak-anak di bawah. Jadi dari kita udah nyampe, dulu kan belum ada KRL ya di sana. Jadi kita naiknya kereta yang biasa tuh, kereta ekonomi. Masih bisa naik di atas juga. Jadi di bawah udah anak-anak ini udah ada yang ngikutin dari sampai Tiga Raksa. Gue juga di atas ada yang ngikutin. Jadi kita bentrok di Rangkas waktu itu sama sebut Budi. Jadi gue tuh di Serpong bang, gue ada ngitung nih anak-anak. Waktu itu gue kelas 3, gue ada anak kelas 2 juga kan. Gue ngitung anak-anak tuh semua 18 orang. Oh lu kehitung jari lah ya? Hitung jari 18 orang doang. 18, terus sampai Rangkas kita bentrok, gue di atas ribut. Akhirnya bisa masuk kali kereta jalan. Terus lucunya di mana ya, di sampai stasiun Serang ini kita baru sadar bahwa kita tuh kurang satu. Oh, lu baru ngeh tuh? Baru kurang satu. Jadi gue ngitung nih, ngeliat kok kayak ada yang nggak ada gitu. Oh, di kelas dulu itu? Di kelas. Itu kok bisa bilang itu tinggalan gimana? Jadi pas itu dia diseret atau jatuh gitu ya, jatuh sih dari kereta. Karena kan di Rangkas itu pasar ya, dekat di stasiun itu sampingnya pasar. Kereta masih pelan, nggak ngerti deh, gue juga nggak ngerti itu. Jadi dia jatuh dari kereta, tapi untungnya dia bisa lari sih. Dia bilang waktu itu nyelamatin diri ke Polsek Cibadak kalau nggak salah di sana. Kita itu kan udah mulai gelap. Oh malam, semalam? Enggak, kita kan kalau dari Serpong jam 2 itu nyampe Renceng Cilegon itu pasti setengah 6 lah. Setengah 6 maghrib ya? Setengah 6 maghrib. Tapi untungnya dia selamat sih. Kita dikabarin, dia nelpon ke rumah tetangganya. Tetangganya baru ngabarin gue. Oh lu dapet kabar, alhamdulillah dia selamat ya? Alhamdulillah selamat. Berarti, tapi yang lu dapet kabar itu dia tuh emang keseret apa ditarik sama tetangga. Jadi dia ditarik jatuh, tapi untungnya dia bisa lari. Karena kan posisinya dia juga nggak mungkin ngelawan. Pertama sendirian, dua kereta udah jalan, nggak ada yang bantuin juga. Yang akhirnya tapi lu nyampe ya? Nyampe sana. Pulang pergi nggak ada benturan lagi tuh? Kita sih, gue sendiri nih bang ngejalanin ke sana itu dari 2007 ya.
Jadi hampir setiap kesana tuh bentrok. Bahkan jadi gini, kalau misalnya kita berangkat Sabtu, Minggu itu kita masih ditungguin pulang. Biasanya di sana tuh kan STM banyak tuh. Cuma kadang mereka lebih di jalur kereta kali ya? Iya, di jalur kereta. Di stasiun tuh mereka yang karena mereka kan Setiabudi itu di samping Rangkas ya. Jadi sekolahnya tidak pengen sama stasiun. Jadi Setiabudi bukannya setahu gue Bijar itu dari sana kan? Kalau Bijar Serpong sih. Nggak bentrok sama dia? Nggak ketemu? Kalau Bijar kita belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu? Belum pernah. Hampir 8 kali sih jalan ke sana belum pernah ketemu Bijar. Nggak tahu kebetulan atau gimana sih. Berarti itu salah satu pengalaman tragedi dulu, kehilangan anak adik kelas dulu ya. Ya, alhamdulillah lu pulang pergi lu selamat ya. Ya, pulang pergi selamat, alhamdulillah. Berarti lu kelas 3 sampai lulus berarti ya? Sampai lulus. Dan hal-hal yang menurut lu kocak banget tuh di sekolah lu apa sih? Waktu lu selama lu di sekolah ya, karena kan tiap angkatan pasti ada lucu ini. Iya. Banyak sih, kita di dalam sekolah ada banyak banget lucunya. Di luar soal ribut juga lucu gitu. Kadang kita mikir gini, kalau soal ribut kita mensis sekolah kecil. Tapi jujur ya, gue pernah ngerasain yang namanya mensis untuk sama kapal Bogor pernah. Sama kapal Pasar pernah. Lu sama STM Bogor juga sering bentrokan? Sering. Jadika pernah. PD juga pernah, waktu bahkan terakhir PD ulang tahun 2008 itu mereka always datang ya konsentrasi di Parung. Lu sambut tuh? Sambut sih nggak ada persiapan khusus ya, jadi mereka, gue biasanya nongkrong di pasar raya Parung itu kan di atas. Jadi mungkin adalah mereka lebih dari 100 orang, lebih kayaknya banyak banget gitu. Jadi mereka malah yang minta kita nyambut. Karena mereka ulang tahun. Mereka ulang tahun dan itu kebenaran ada di pasar Parung itu kan. Iya. Dan akhirnya lu bentrokin di situ, tapi bubar juga sama polisi. Tapi lumayan sih dapat oleh-oleh dari anak TD waktu itu. Sepatu, topi, baju juga, iya. Karena mereka ada yang ketinggalan atau gimana? Waktu itu ya mereka ada yang ketinggalan, ngumpet di warung, di depan warung sih. Gue sih ngingetin gitu, mereka yang ayo sambut dong gitu. Ternyata pas ketemu gue, ya bukan bang, kita mah ikut-ikutan aja gitu. Ya dapet lah dari situ oleh-oleh sedikit. Berarti siapa maksudnya tadi ya? Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Padahal tahu kalau tadi kalau habis penuh banget tuh. Emang banyak banget sih, gue lihat 100 orang atau 150 orang bang, ada. Gitu. Tapi menang lu ya? Nggak bisa dibilang menang juga karena waktu itu ada polisi juga kan. Tapi sempat bentrokan lama apa enggak? Sempat tos-tosan tuh? Sebagian sempat, tapi gue sih ada ini ya, karena kita juga dicegat polisi dulu kan. Jadi gue nya sih nggak sempat, anak-anak sempat anak-anak. Berarti kan itu singkat cerita kan lu waktu itu masih basis Parung. Waktu yang kejadian itu sih gue udah di Bogor. Tapi hampir setiap hari gue udah di Parung. Itu kan perjalanan lu dari Bogor ke sekolah lu kan cukup jauh. Iya. Lu di sekolah gimana tuh? Pasti kan ada kendala-kendala mulu kan di jalur. Pastinya ada. Pernah lu ngerasain bisa sendiri lu di gimana? Salah satunya sih waktu itu gue mau berangkat sekolah, keluar dari SMK PGRI 2 AUT ya. Gue jalan situ, arah kan dari basis terminal mungkin turunnya di situ, mau nyebrang kan. Kalau gue kan posisinya kebalik, mau berangkat nih ke arah Parung, nungguin bis dari terminal. Ketemu anak lu? Enggak, ketemu anak main bud. Gue naik angkot, gue dikira anak AUT yang mau nyebrang. Padahal gue anak mensis yang mau berangkat nungguin bis. Terus gimana? Mereka sih nggak ngebantai, cuman ngeludahin waktu itu. Ngeludahin, kena tangan, karena kan posisi dekat kan di jalan apa tuh, Pajajaran kan, Pajajaran deket. Gue lihat, kenapa nih? Gue lihat seragamnya AUT.
Sorry, ngebut. Gue sempat ngejar cuman gue pikir ya antara bego dan gimana ya, nggak punya pikiran lah gitu. Kalau mereka nurunin mungkin gue juga nggak ngelawan, mereka satu angkot kan nggak lantai, tapi ini apa cuman ngawin tas, mereka ya nggak berhenti sih. Nggak nurunin. Terus sama di jalur dulu dari Bogor ke Parung, ke Separu kan, nggak dibantai itu. Kalau mau bantai nggak dibantai, tapi kalau dikolekin atau dipepet pernah sendiri. Tapi gue nggak pernah ngasih. Itu sering. Waktu itu gue pikir nggak tahu mitos atau gimana ya, gue selalu gue jawab, buat apa lu ngolekin gue gitu. Malah pernah ada jawaban, nggak tahu tuh teman gue buat apa kayak gitu. Ya udah tanya temen lu buat apa. Kalau gitu ya, iya, mau sendiri gitu ya. Gue nggak ngerti. Setelah gue gitu itu nggak ada jawaban, atau gue juga nggak pernah dibantai gitu. Mungkin kalau emang sampai gue dibantai, dibentak atau apa, mungkin ngelawan. Tergantung sikon sih gitu. Kalau lagi berani, kalau lagi enggak, gue beraniin gitu. Cuman nggak pernah sih kalau dikolekin sering. Itu lu sama sekolah di Mensis, pernah nggak namanya ketangkap itu? Pernah. Gimana? Sampai masuk sel pernah di pasar Jumat oke. Itu bentrokan juga tuh. Iya. Apa kebetulan gue juga ada veteran waktu itu Aperus ya, Pondok Pinang. Jadi sering main ke sana. Mereka kalau janjian suka, ayo dong ikut nongkrong di sini. Kalau ada pensi mereka juga ngundang. Terus datang nongkrong di FedEx sana kan, FedEx pasar Jumat. Waktu pas kena itu sih kita di kolong Lebak Bulus itu. Waktu itu ribut kalau nggak salah sama Texas 21. Ya biasa lah, bentrok ribut. Terus kepepet, mereka juga sempat ada yang kena waktu itu. Pokoknya kalau lama cerita itu sampai akhirnya ketangkep berempat waktu itu gue. Lu ketangkepnya karena habis bentrokan apa sih? Pas lagi bentrokan? Habis bentrokan. Kita pikir udah anak-anak udah cabut. Gue paling belakang waktu itu. Pas bubarannya, yang kita keciduk 4 orang itu. Oh, lagi megang BM, barang bukti ada? Barang bukti sih untungnya sempat kita lempar ke anak-anak. Waktu itu di tas gue emang, handphone gue juga di situ. Waktu itu pernah punya handphone jadul di tas, BR di situ, untungnya nggak kena. Kita ditangkap tanpa barang bukti sih. Cuma setengah dam. Sempat di sel Selapa Polwan situ pasar Jumat. Berapa hari? Kita malam sih disuruh bisa pulang, cuman waktu itu ada jaminan salah satu teman kakaknya ngejamin kita. Kita bikin laporan selama 3 minggu di masalah. Berarti pengalaman lu kelam juga ya, lu pernah masuk tangkap polisi ya? Pernah. Dan itu tangkap udah sekarang, terus badan lu pernah kebacok atau gimana? Ada luka-luka tuh sama semua? Kebacok sih alhamdulillah belum ya. Belum. Pengen bacok pernah? Ngebacok pernah waktu itu, cuman nggak kena sih. Jadi kalau gue sih yang parah dulu di sini yang kena balok. Balok atau bambu gue nggak tahu. Waktu yang sama Sasmita tadi itu sempat diundang lagi datang ke Sasmita. Anak-anak Sasmita ternyata pas datang kedua mereka udah nyiapin kolekan banyak banget gitu. Buat siapa? Buat gue. Jadi waktu itu jawabannya anak kereta dia. Anak kereta bareng panjang. Dia bilang, "Wah, gimana kemarin? Lu kena tuh ceritanya bagaimana?" Ya udah cerita. Ternyata dia udah nyiapin kolekan tuh duit sampai segini loh. Berapa kira-kira? Nggak ngerti. Gue nggak terima waktu itu. Gue nggak butuh ginian gitu. Maksudnya kita kesini silaturahmi aja. Itu mah bentrok ya bentrok aja udah di jalan kan kayak gitu. Akhirnya ya kita buat bareng-bareng aja. Oh, jadi dipaksa lah lu ambil deh karena lu udah kena mana gua. Kok padahal itu kena sama mereka, tapi mereka malah yang tanggung jawab lu ya? Apa? Enggak, jadi kenanya sama Bijar. Oh, Bijar. Mereka kan musuhan banget deh. Sama Bijar? Iya, sama abadi lah. Mungkin kalau di Bogor kayak beda sama
out gitu. Berarti pengalaman lu cukup kurang juga lah ya. Ada penyesalan kali di saat lu sekolah di saat kita Di Mesis. oh di Mesis sana. Nyesel sih nggak pernah nyesel ya, justru banyak pengalaman di situ. Biarpun sekolah kecil, tapi ya ini cerita kita gitu. Kita pernah bentrok sama sekolah-sekolah besar. Dan di angkatan gue sih alhamdulillah kita nggak pernah yang namanya mundur selama bentrok sama Yadika. Yadika kan tuh juga basisnya banyak banget ya. Kayak gitu. Pepetan juga sama jagoan Yadika, gue pernah gitu bang, sampai patah hidung gue. Oh, lu pernah pepetan juga sama anak Yadika? Pernah. Dulu gue kelas 2, yang megangnya itu kelas 3. Jadi awalnya sih gue lagi nongkrong di gang, ditimpuk sama mereka. Temen gue ada yang kena, kelas gue. Kita kejar ke Arko waktu itu, bentrok di Arko, dibubarin. Ya akhirnya jagoannya datang. Cerita gimana, akhirnya kita sepakat pepetan. Jadi nggak pepetan siapa nih? Dari lu dulu apa? Dari mereka. Dari mereka. Kenapa nggak dibentrokin aja deh? Mereka nggak mau. Oh nggak mau. Maunya pepetan. Mungkin badannya gede. Gue dulu segini. Oh itu gede itu dia. Iya, gede tinggi. Itu Yadika bagaimana? Taruh. Dia Yadika Arko. Katanya sih dia jagoannya waktu itu. Dia anak kelas 3 lagi ya? Anak kelas 3, gue waktu itu kelas 2. Dan terakhir pokoknya pepetan 5 orang. Gue posisi udah kalah waktu itu. Dan mereka menang 3, anak Mesis dapat 2. Terakhir dia bilang, lu lawan gue. Gue pikir nih lucu, gue gak punya apa-apa. Sementara lu dibaca aja, lu gak mempan gitu ya. Oh lu tahu dia dibaca? Tahu, pernah gue lihat di depan mata gue waktu itu. Dan lucunya dia pernah ke tongkrongan gue datang, gue pakai topi, dia nunjukin nih gue dibacokin kemarin apa kata di hari itu pepetan, dia tantangin lah ibaratnya. Gue pikir lucu juga ya, gue yang gak punya apa-apa ribut sama orang yang kayak tiang listrik nih, pengen nyobain ngerasain. Nah di situ sih babak belur gue. Lu hancur? Ya bibir gue pecah waktu itu, hidung nih hampir patah lah gitu kan. Sini juga lebam, tapi gue masih terus sampai anak-anak itu datang, udah lu jangan gila gitu. Awalnya malah mereka anak-anak gue bilang, lu gila mau ngepet sama dia, apa gue mau nyobain. Ya lucunya emang gue pasti gue tahu gue akan kalah gitu kan, tapi oke lah nih seru nih kayaknya. Ya benar babak belur, tapi gue sempat mukul, sempat tendang juga. Terakhir gue nggak gampang lapis, dia cuma merah-merah dikit doang lah. Ya, sampai terakhir anak-anak meluk gue nutupin muka aja gitu, ada darah sedikit di sini. Gitu aja sih. Tapi lu salah juga ya, pepetan mulu ya, Lea. Iya waktu itu dari kejadian itu alumni dia nyari-nyari gue bang, waktu itu yang namanya ngaruh. Oh, kenapa tuh? Karena lu berani jabarin tuh anak Yadika kali ya? Jadi dulu gue di Parung masih dengan keadaan hidung yang masih cedera lah ibaratnya, bibir masih luka. Ada satu alumni dia yang namanya Ngaruh, basis Gunung Sindur, nyariin gue, mana yang namanya Tilo ya. Terus lucunya diajakin, udah lu sini, lu berani lawan Rajes, tapi percuma kalau lu gak punya apa-apa, dia bilang gitu. Terus diajakin ngisi badan. Oh, dari alumni Yadika itu? Iya, percuma lu punya nyali, tapi kalau lu gak ada apa-apa lah gitu ibaratnya. Lu bilang belum kepikiran sih bang, lu bilang nanti mungkin gue mau lah gue datang gitu, tapi gue cuma ketemu di situ doang. Tapi singkat cerita lu kan di Mesis lebih ke pepetannya ya, lebih pepetan ya, karena kan mungkin lu mulu nih yang dicecer, karena kan lu dari semua cerita yang gue dengar kan lu berontak mulu gimana le? Iya dari awal lu berontak mulu kan, dan lu ya udahlah pepetan aja, karena kan mungkin badan lu agak kecil kan lu, nggak gede kayak gini, nggak gede kayak gini, karena mungkin pikir mereka lu tengil kan, bener kan?
Nah, matangnya kan lu undang di catatan sekolah tuh, apalagi lu sering banget kan namanya pelajar-pelajar sekarang parah-parah banget ya. Iya, kan nggak kayak zaman dulu. Menurut lu gimana sih lah pelajar-pelajar sekarang tuh? Apalagi sampai media sosial zaman lu pasti belum ada dong media sosial. Belum Ada sih, cuma anak sekolah nggak terlalu seaktif sekarang. Nggak seaktif sekarang kan. Lu gimana sih lah? Menurut lu media sosial zaman sekarang benar-benar tawuran masukin ke media sosial, tawuran media sosial. Pendapat lu gimana sih? Ya, media sosial sih ngaruh banget ya. Gitu mungkin ini gambaran kalau misalnya ada tawuran atau dari sisi negatif ya. Mungkin ini gambaran kita di zaman dulu gitu. Buat alumni mungkin yang di bawah 2010 ya dari tahun 2000-an lah ibaratnya kan, dulu belum ada medsos. Ya inilah gambarannya seperti itu. Bahkan sekarang sampai ada yang mati banyak kan kayak gitu masuk ke medsos. Kadang nggak disensor juga kan, miris banget. Dan menurut gue sih bego ya. Bego ya, iya bego. Yang ngenain bego, yang matiin bego, yang mati juga bego sih. Nyari apa gitu kan. Sampai imbasnya sekarang sekolah gue juga udah ditutup karena itu. Sekolah gue ditutup? Udah ditutup, masih sekarang udah nggak ada. Kenapa tuh? Ya terakhir itu karena kasus tawuran. Jadi ada dari salah satu sekolah di Bogor juga, bentrok sama Mensis, ada yang mati. Yang matinya di anak lu? Enggak, dari lawannya. Oh, dari lawannya? Itu lu udah lulus tuh? Gue udah lulus. Itu sampai tahun berapa tuh ditutup? Kejadian pertama sih waktu itu 2014 ada yang mati juga. Itu kejadian kedua yang sampai sekolah ditutup kalau nggak salah 2017 atau 2016. Jadi ibaratnya dari warga sekitar bilang kok nih sekolahan tawuran mulu, kayak gitu. Sampai akhirnya mereka demo, ditutuplah sekolah kita. Berarti angkatan terakhir 2017. Gue lupa sih bang, mungkin nanti bisa lah undang ada kelas gue. Lalu dapat kabar kan? Jadi sebenarnya semenjak gue lulus pun sampai terakhir sekolah ditutup kabar selalu dapat. Waktu kejadian pertama aja yang meninggal pertama itu, habis kejadian di hari itu anak-anaknya semua nemuin gue. Ya mungkin cerita gitu, ini kedepannya bagaimana. Berarti lu silaturahmi lu sama alumni sekolah lu masih berjalan dengan baik ya? Masih kita juga masih sering kumpul di Parung. Karena kan banyaknya, karena Parung kan memang pusat banget ya istilahnya, dari Bogor mau ke Tangerang lewat Parung, dari Bogor mau ke Depok lewat Parung, sebaliknya kayak gitu. Jadi pusat tongkrongan lah ibaratnya kalau di Parung. Jadi intinya mah dengan silaturahmi kita bisa membentuk namanya persaudaraan lah ya kan. Nah, pesan-pesannya lah, pesan-pesan buat para pelajar Indonesia nih, terutamanya apalagi yang zaman sekarang. Jadi gini lah, kita catatan sekolah ini ingin mengajak para alumni dimanapun itu, kita mengajak para alumni buat stop konten. Pesan-pesannya buat pelajaran Indonesia yang zaman sekarang di kelas dulu atau yang masih sekolah ini, gimana sih pesan buat mereka? Karena kan lu udah pernah ngalamin. Ya jadi pesan-pesannya sih buat yang masih sekolah, yang nantinya juga akan sekolah ke jenjang yang atas, kalau bisa jangan ikut-ikutan lah yang namanya tawuran. Terus gimana ya, orang tua kalian kan sekolahin kalian untuk jadi orang sukses nantinya gitu. Ada harapan lah dari orang tua, dari keluarga, supaya kalian itu jadi orang yang berguna nantinya gitu. Ya mungkin namanya sekolah kita nggak tahu ya, namanya orang kan beda-beda. Namanya di jalan kita disenggol orang mungkin ada terima atau nggak terima kayak gitu. Ya sesekali mungkin pasti akan ngerasain yang ada yang namanya ya orang di jalan lah naik motor mungkin tersenggol dikit, woi kayak gitu kan. Di sekolah, di jalan sekolah juga mungkin kayak gitu. Tapi yang namanya sampai tawuran, bentrok, atau lu sekolah bawa senjata tajam itu, aduh nggak guna banget. Kalau bisa sih ya hindarilah. Positif aja. Mungkin lu bisa ke ekstrakurikuler, lu jadi
punya prestasi kayak gitu. Mungkin kayak sekarang kan kayak futsal, ya itu kan banyak yang positif lah. Musik mungkin masih bagus lah. Tapi kalau yang udah lu sekolah, mau di SMK, SMA atau STM, kalau tujuan lu tawuran, ya lu kalau nggak mati, ya lu nggak maju kalau cuma kepaku ke situ. Banyak lah, masih bisa banyak yang lu lakuin di sekolah, di jalan, sampai lu nantinya jadi orang sukses ke depan. Jadi itu kawan, salah satu pengalaman juga dari Pele ya. Tile dari Tile, dia pernah ngerasain yang namanya sekolah tuh, apalagi sampai sekolah gitu tuh ya. Sampai sekolah gitu tuh, pokoknya jangan deh, lo hindarin deh, lu masih bisa sekolah dengan benar. Dan kalau emang lu butuh suasana baru, ekstra-kurikuler ya, futsal atau yang namanya apa main musik, lo bisa di sini lah ya, yang bisa dieksplor lah. Oke lah, makasih ya Lea untuk ngobrol-ngobrolnya. Salam buat anak-anak Mensis. Saya punya pesan buat anak-anak Mensis, alumni lu. Jangan lupa ditonton video ini, di subscribe, di komen, di like juga. Banyak hal positif yang bisa diambil dari sini, dari abang-abang kita ini. Pokoknya jangan lupa juga jaga silaturahmi sesama alumni atau sesama dari mantan pelajar dari sekolah-sekolah lain. Sampai jumpa di masa depan, semoga semua sukses. Oke, terima kasih kawan. Nanti kita ketemu lagi bersama narasumber yang benar-benar terpercaya dan yang pernah mengalami di saat mereka sekolah. Oke.